Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, nama saya Ahsin Alwi Azhari, Prodi BKI semester 4. Video ini dibuat untuk pengajuan tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Didin Khairuddin, yang semoga saja dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya berlimpah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, betapa pentingnya mempelajari bahasa Indonesia adalah karena kita orang Indonesia, dan juga bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu di antara banyak sekali bahasa-bahasa dari suku yang atau orang-orang yang ada di Indonesia. Maka penyatuan bahasa pemahaman ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk materi kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang mana setiap ilmu-ilmu yang ada di bahasa Indonesia itu sangat membantu kita dalam mempelajari, memahami bahasa Indonesia. Semakin kita mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka kita bisa menggunakannya, bisa menggunakan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu dalam percakapan, ucapan maupun secara tulisan atau tekstual. Langsung saja tentang fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainnah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu adalah 1. Landasan pembaguan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Dan ini berkaitan bahwa bahasa Indonesia ini perlu adanya pembakuan. Mana-mana bahasa yang sudah dibakukan, sudah dipastikan mana, oh ini adalah bahasa Indonesia, oh ini bukan bahasa selain Indonesia. Kemudian yang kedua adalah landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Kemudian yang ketiga adalah penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Karena seringkali di era sekarang itu banyak sekali bahasa-bahasa yang tercampur aduk. Ada yang bahasa gaul, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Semuanya itu disatukan dalam pelafalan, perucapan, apalagi di kalangan anak-anak gaul. Makanya kadang seringkali ada bahasa-bahasa tambahan yang kemudian dibakukan. Maka ini ejaan itu sebagai penyaring masuknya unsur bahasa baru, bahasa yang lain. Ada bahasa Spanyol dijadikan bahasa Indonesia, seperti kepo. Kepo itu dulu nggak ada kata kepo, kemudian seiring berjalannya waktu kepo kemudian dimasukkan ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga menjadi bahasa Indonesia. Padahal nggak tahu datangnya dari mana, saking kreatifnya pemuda-pemuda Indonesia. Yang ketiga adalah membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Menggunakan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dan memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Seperti halnya titiknya, koma maupun paragraf itu kan termasuk ejaan. Sehingga semakin kita mudah membaca, maka semakin mudah pula kita memahami konteks yang kita baca. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan juga khususnya buat saya sendiri bisa memahami dan bisa mengamalkan ilmu ini ke dalam kehidupan sehari-hari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.